dari dari perangkat-perangkat komputer yang sebelumnya telah kita bahas, yaitu mengenai perangkat keras dari komputer. Seperti yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya sebuah sistem komputer atau perangkat komputer yang lengkap itu terdiri dari tiga. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Yang kedua itu perangkat lunak atau software. Dan yang ketiga adalah perangkat brainware atau perangkat intelektual yang menjalankan, yang menggerakkan komputer, yang menggunakan komputer. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan mengenai perangkat lunak komputer atau yang kita sebut atau yang sering disebut dengan nama software. Nah, walaupun namanya software atau dalam bahasa kita perangkat lunak, akan tetapi ya Ustadz, sebenarnya perangkat lunak itu bukan lunak dalam pengertian fisik. Ya, kalau dalam pengertian fisik, lunak itu kan seperti kertas ini, atau seperti kabel. Nah, seperti kabel, bukan perangkat yang seperti itu yang dimaksud dengan perangkat lunak. Oke. Akan tetapi perangkat lunak di sini memiliki sifat yang berkebalikan dari perangkat keras. Kalau perangkat keras kan perangkat yang dapat dilihat atau diindra fisik dari perangkat tersebut. Misalnya kita bisa lihat, kita bisa pegang, kita bisa sentuh. Ya, pokoknya dengan alat indera kita bisa kita kenali perangkat tersebut. Nah, asal jangan diputar, dijilat, dicelupin. Itu bukan perangkat keras, itu Oreo. Nah, kita masuk ke perangkat lunak. Nah, karena sifat dari perangkat lunak itu tidak dapat dilihat, karena dia merupakan sekumpulan instruksi. Jadi sekumpulan instruksi yang mengatur, mengelola perangkat keras. Kalau instruksi itu kan tidak bisa kita lihat. Misalnya ada ayah atau ibu meminta kita untuk mengambil air misalnya, dalam bentuk instruksi suara, menggunakan suara. Nah, kita kan tidak bisa melihat apa yang disampaikan oleh orang tua kita, tapi kita bisa tahu bahwasanya itu adalah perintah atau instruksi kepada kita untuk bekerja, melakukan sesuatu. Begitu juga dengan perangkat lunak atau software tersebut. Nah, instruksi tersebut menjadikan komputer bisa menerima input, kemudian input tersebut diolah sesuai dengan perintah atau sesuai dengan instruksi yang dimiliki oleh software tersebut, kemudian menampilkan hasil dari pengolahan, apakah ditampilkan di monitor, apakah dicetak di printer, apakah nantinya dikeluarkan dalam bentuk suara dari loudspeaker. Itu semua adalah hasil dari instruksi yang diberikan oleh perangkat lunak. Jadi perangkat lunak itu bukan perangkat yang dalam fisiknya lunak, bahkan fisiknya tidak bisa kita lihat atau kita ketahui. Nah, bagaimana dengan kita kan mengetik menggunakan Word misalnya, Ustaz? Kan bisa kita lihat itu yang kita ketik. Nah, sebenarnya yang kita lihat itu adalah hasil perintah dari aplikasi program Microsoft Word. Kita ketik A, maka oleh program memerintahkan monitor untuk menampilkan huruf A di layar.
Nah, anak Ustadz, itu pengertian dari perangkat lunak atau software pada komputer. Nah, berikutnya kita masuk pada jenis software. Nah, untuk mengetahui jenis software, kita bisa bagi software atau kelompokkan software itu dalam 3 bentuk ya, berdasarkan 3 hal. Yang pertama berdasarkan fungsinya, yang kedua berdasarkan pengelompokannya, ya banyak atau sedikitnya software itu dalam satu kelompok. Kemudian yang ketiga berdasarkan lisensi atau izin menggunakan software tersebut. Oke ya, kita masuk ke yang pertama. Jenis-jenis software berdasarkan fungsi. Nah, jenis-jenis software berdasarkan fungsi itu dapat kita kelompokkan lagi menjadi 2. Ya. Yang pertama itu kita sebut dengan kelompok software operating system. Yang kedua kelompok software aplikasi atau application. Nah, software operating system itu adalah, atau dalam bahasa kitanya disebut sistem operasi, tapi biasanya orang menyebutnya OS ya, OS, operating system. Nah, software operating system ini dia berinteraksi langsung dengan perangkat keras. Jadi kalau kita buat bagannya, perangkat keras di bagian paling bawah, kemudian di atasnya itu adalah software OS. Dia yang berinteraksi langsung dengan mesin atau hardware tersebut. Nah, pada OS terdapat ragam instruksi yang dijalankan oleh hardware. Pada OS terdapat beragam instruksi yang dijalankan oleh hardware. Karena itu, agar instruksinya nyambung, maka sebuah hardware dengan OS itu harus kompatibel. Kompatibel itu maksudnya cocok gitu ya. Kalau tidak cocok, ya, kalau dia tidak cocok maka tidak nyambung. Ya nggak ada perasaan cocok, tidak jodoh gitu ya, nggak bisa nyambung. Misalnya menggunakan mouse-nya kita gerakkan ke kanan, tapi karena OS-nya tidak nyambung, dikirain tidak ada gerakan atau bahkan digerakkannya ke kiri. Itu karena OS dengan hardware-nya tidak cocok. Misalnya mungkin Antuna tahu ya, sekarang banyak yang dipakai itu Windows, misalnya Windows 10. Kita pasangkan dia dengan perangkat keras buatan tahun 90-an, itu juga tidak cocok. Yang satu terlalu muda, yang satu terlalu tua. Begitu juga kalau aplikasi. Nah, aplikasi juga harus cocok dengan OS. Kalau dia tidak cocok atau tidak kompatibel, maka dia tidak bisa bekerja dengan maksimal. Jadi ketiga hal ini antara OS, aplikasi dan perangkat keras itu harus kompatibel. Kalau kita menginstalkan sebuah OS, maka kita harus periksa dulu kemampuan dari hardware-nya. Nah, berikutnya di dalam sebuah OS itu terdapat file yang kita sebut dengan driver. Driver ini mengandung data atau informasi atau perintah khusus untuk hardware tersebut. Misalnya printer. Nah, kita punya hardware printer, tapi karena di OS-nya belum diinstalkan driver printer, pas kita mau cetak hasil atau tugas kita nggak bisa karena drivernya belum ada.
Biasanya kalau kita beli hardware, misalnya beli printer, beli monitor, beli apa lagi perangkat yang apa ya, scanner misalnya, itu semuanya biasanya kita diberikan CD untuk menginstalkan driver kepada komputer kita, kepada OS kita, kalau drivernya belum ada di dalam OS kita. Nah, di gambar kelompok gambar yang sebelah kanan anak Ustadz, ini adalah beberapa contoh OS yang ada dan pernah ada dipakai oleh manusia di dalam komputer masing-masing. Kayak kita lihat beberapa jenis atau beberapa merek atau vendor dari OS yang ada. Yang pertama adalah DOS. DOS ini berbentuk CLI. Tampilannya berbentuk CLI atau Command Line Interface. Itu seperti ya kita mengetikkan semua perintah itu kita masukkan dalam dengan cara mengetik di keyboard. Kita tidak menggunakan mouse di sini, tapi semuanya menggunakan keyboard. Nah, DOS ini berukuran kecil ya, dan dia diaktifkan melalui disket atau floppy disk. Setelah dia diaktifkan, dia disimpan di dalam RAM sementara, sehingga kalau kita keluarkan atau disketnya kita keluarkan ya, maka dia masih tetap bisa kita pakai. Itu DOS tersebut atau Disk Operating System. Nah, ada beberapa jenis DOS yang dikenal. Ada MS-DOS, ada FreeDOS, DOS 3.0, DOS 6.2. Nah, ini mungkin antum zaman sekarang itu mungkin tidak pernah menggunakan, karena memang kalau kita lihat ini nggak ada gambarnya sama sekali, tidak menarik, hitam putih saja. Oke, berikutnya OS yang kedua adalah Microsoft Windows. Kita sering disebut Windows saja, karena memang lambangnya juga berupa lambang seperti lambang jendela. Microsoft Windows itu dibuat oleh perusahaan Microsoft yang didirikan oleh Bill Gates. Ini salah satu orang terkaya di dunia saat sekarang. Nah, Microsoft Windows itu menggunakan tampilan GUI. Kalau DOS tadi apa? CLI. Ya, kalau DOS tadi CLI, sementara kalau Windows itu GUI, Graphic User Interface. Maksudnya tampilan dari Windows itu adalah tampilan grafis, ada gambarnya, bisa kita lihat tombol-tombol yang akan kita perintahnya kita klik gitu. Itu disebut dengan GUI. Nah, Microsoft Windows memiliki pengguna yang paling banyak di antara semua OS yang ada di dunia sekarang, yaitu mencapai 77%, 77,13% kalau tidak salah, itu di tahun 2020. Mengapa dia bisa banyak penggunanya? Karena Microsoft Windows tidak membatasi, ya dia hanya fokus pada membuat software dan bisa diinstalkan pada semua komputer yang ada di dunia. Karena itu dia banyak sekali pengguna dari Microsoft Windows. Kita kalau dikumpulkan lah, misalnya seperti di sekolah kita ini, saya rasa 100% adalah pengguna Windows. Nah, beberapa seri untuk PC itu mulai dari seri 10, gambarnya seperti ini, logonya, sampai yang paling terakhir adalah seri Windows 10. Kita lihat tampilannya. Ya, beberapa tampilan dari Microsoft Windows. Nah, kita lihat di sini ada ini Windows 3.0. Kalau sekarang mungkin kita lihat jelek sekali ini ya.
gambarnya kurang berkualitas lah kata kita. Kemudian Windows 95 seperti ini. Ini karena resolusi gambarnya kecil, rusak perbesar, maka dia pecah. Kemudian di sini adalah Windows Me Millennium Edition, keluar untuk tahun 2000. Windows XP keluar sekitar tahun 2002-2003. Windows 7 ini kita masih pakai. Di labor kita masih pakai karena beberapa aplikasi yang lama masih kita gunakan. Oke, Windows 8, kemudian Windows 81, dan yang terakhir ini adalah Windows 10 atau Windows 10. Itu adalah beberapa tampilan dari seri-seri Windows, Microsoft Windows. Terlewat. Oke, berikutnya Ustadz yang ketiga. Yang ketiga adalah Linux. Nah, Linux ini dibuat oleh Linus Torvalds. Awalnya dibuat oleh Om Linus. Om Linus ini dia waktu masih kuliah, dia belajar menggunakan komputer di kampusnya yang berbasis Unix. Dari Unix inilah Om Linus Torvalds mengembangkan Linux. Nah, berbeda dengan Windows. Kalau Windows kan dia sendiri yang membuat, awal Windows 10 sampai ke Windows 10 itu semuanya dibuat di Microsoft. Sementara Linux itu oleh Om Linus Torvalds, itu kodenya itu disebarkan kepada orang lain, ya, kepada insinyur-insinyur lain, kepada pakar-pakar komputer lainnya, sehingga kita akan lihat, ya, kita bisa temukan berbagai jenis atau berbagai nama dari Linux, hasil dari pengembangan Linux pertama yang dibuat oleh Linus Torvalds. Contohnya yang bisa kita temukan Linux Ubuntu ini paling banyak di Indonesia rasanya pengguna Ubuntu. Kemudian ada Montriva, ada CentOS, ada Red Hat. Logo di sini tidak ada Red Hat, ya. Ada Red Hat ini paling banyak dipakai untuk mengelola jaringan komputer karena dianggap salah satu yang paling aman, ya. Kemudian ada Slackware, Fedora, SUSE, Debian, ada Gentoo dan lain sebagainya. Ya, kalau kita list nanti Antuna bisa cari di Google berapa jenis atau berapa banyak distro yang berbasis Linux. Nah, terutama yang paling terkenal sekarang adalah Android. Android itu Ustaz sebenarnya dasarnya dari pengembangan dari Linux Ubuntu yang dikembangkan oleh Google menjadi sistem operasi Android. Nah, ini tampilan dari Linux Ubuntu. Kalau kita lihat lumayan bagus kan? Jadi kalau kita sudah biasa dengan Windows, kalau kita pakai Ubuntu rasanya tidak banyak kesulitan. Oke, kemudian ini adalah Linux Red Hat. Nah, yang dipakai untuk mengelola jaringan. Baik, yang keempat Ustaz. Tadi sudah 1, 2, 3, 4. Yang keempat adalah Mac OS, MacOS, dan iOS. Kalau yang punya iPhone pasti tahu nih. iPhone atau punya iPad atau punya MacBook, ya, atau punya PC Mac-nya gitu, itu menggunakan semuanya menggunakan Mac OS. Nah, walaupun sebenarnya Apple yang membuat komputer Mac tersebut merupakan salah satu pembuat PC pertama. PC pertama itu dibuat oleh Apple. Kemudian
Bahkan Apple itu memperkenalkan GUI gitu. Jadi komputer sebelumnya kayak DOS tadi, cuma tulisan hitam putih, perintahnya dimasukkan, data diketikkan. Tapi semenjak adanya Apple yang dibuat oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak, itu mulai diperkenalkan komputer yang berbasis GUI. Tapi karena pengembangannya terbatas hanya pada perangkatnya sendiri, jadi kalau beli perangkat, kalau kita mau memasang, menginstalkan macOS pada komputer lain tidak bisa. Kita harus pasangkan pada komputer buatan dari Apple. Jadi terbatas pengguna dari Apple dan pengguna dari macOS dan iOS itu sangat terbatas sekali. Oke, ini adalah tampilan dari salah satu seri macOS, yaitu macOS Sierra ya. Kemudian ini adalah tampilan pada iPhone. Nah, kalau yang punya pasti tahu, udah biasa lihatnya. Oke, berikutnya yang kelima, Unix. Tapi sebenarnya sekarang tidak ada lagi yang menggunakan Unix. Unix inilah yang dipakai oleh Linus Torvalds untuk mengembangkan Linux tadi. Jadi dulu di Amerika Serikat itu tidak semua kampus yang punya komputer, belum ada personal komputer yang dimiliki di rumah masing-masing. Jadi kalau kampus-kampus yang punya komputer biasanya mereka menggunakan OS Unix ini. Berikutnya yang ke-6, pasti anak saya tahu ya. Ini lambang robot hijau yang dikenal dengan nama Android. Nah, Android itu sekarang sudah sampai ke Android 10. Uniknya Android itu setiap serinya dinamakan ya, sejak Android ketiga. Ini dinamakan dengan nama kue ya. Kan tetapi sampai di Android 10 kebetulan Q kan, dari C D E F G H I J K L M N O P Q-nya nggak bisa dipakai nama makanan, nggak ketemu oleh Google apa nama makanan yang cocok dengan huruf Q. Akhirnya Google memberikan nama Android 10 atau Android 10. Oke, pengguna Android ini juga paling banyak sekarang sampai mencapai 74%. Hampir 75% pengguna smartphone di dunia itu menggunakan Android. Ini adalah tampilan dari salah satu dari Android. Berikutnya yang ke-6. Kalau kita tadi membahas Android, ada pendahulu Android yang bernama Symbian. Jadi sebelum Android diperkenalkan di tahun 2008, itu adalah era semua ponsel menggunakan OS Symbian. Ya, ada Nokia lama ya, Sony Ericsson, kemudian Samsung dulunya sebelum dia mengambil bekerja sama untuk mengembangkan Android, Samsung juga dulu menggunakan Symbian. Akan tetapi setelah Android mulai banyak berkembang, mulai banyak dipakai, Symbian ini ditinggalkan. Ya, kita nggak bisa lagi temukan Symbian yang terbaru, versi-versi terbaru. Nah, itulah saat beberapa jenis OS ya yang perlu kita kenal. Berikutnya, berdasarkan fungsi, yang kedua adalah software aplikasi. Software aplikasi ini adalah software yang dipakai untuk pekerjaan tertentu. Pekerjaan khusus sesuai dengan keinginan kita ya, atau sesuai dengan kebutuhan kita sebagai pengguna. Oke. Nah, beberapa jenis
cukup banyak aplikasi-aplikasi yang ada di dunia. Kalau Antuna cari di Google di Google atau di beberapa situs penyedia aplikasi, akan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang kita temukan. Nah, contohnya beberapa di antaranya kalau kita mau nonton multimedia, kegiatan multimedia, kita ada Windows Media Player, ada Winamp dan sebagainya. Kemudian kalau mau mendesain juga ada yang dipakai untuk animasi, untuk membuat video editing, pengolah kata, pengolah angka, database, penerbitan ya. Kemudian permainan atau game, kemudian ada utility dan bahasa pemrograman, dan banyak lagi aplikasi-aplikasi yang bisa kita temukan dan kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalau untuk utility itu ada aplikasi yang digunakan untuk program pada komputer. Nah, yang paling dasar itu adalah machine code. Merupakan menggunakan kode-kode yang hanya dimengerti oleh prosesor. Setiap prosesor yang berbeda, kode bahasa mesinnya akan berbeda pula. Kemudian yang di atasnya yang lebih dekat dengan bahasa manusia adalah bahasa pemrograman assembly atau assembly language ya. Nah, ini kode-kodenya misalnya ada JNP, INC, yang biasanya para engineer atau pemrogram itu udah tahu, oh ini maksud dari kode bahasa tersebut. Berbeda kalau dengan mesin code tadi ya, ini contoh di sebelah kanan kita, itu kode angka-angka saja, kode angka biner yang kita tidak bisa memahaminya secara langsung kalau tidak ada panduan. Yang ketiga itu adalah high level language, yaitu bahasa pemrograman yang mendekati, yang sangat mirip dengan bahasa manusia, seperti Pascal, ada C, ada Java, Delphi, Visual Basic dan PHP. Kalau mau belajar pemrograman biasanya kita awali dari Pascal dan C. Kalau antum mau pemrograman Android, antum belajar Java. Kalau mau pemrograman Windows ya, berbasis Windows itu Delphi dan Visual Basic. Kalau mau bikin web, antum belajar PHP. Tapi bukan pemberi harapan palsu. Ya, yang kedua, tadi kan berdasarkan kelompok, berdasarkan fungsi. Yang kedua itu berdasarkan kelompok. Jadi dalam ada dua model di sini, ada dua bentuk aplikasi software. Yang pertama disebut software yang tunggal, hanya satu aplikasi. Kalau kita instalkan, dia hanya kita cuma dapat satu, nggak ada bonusnya. Kita install antivirus ya, satu antivirus itu aja. Kita install Smartdav cuma dapat Smartdav. Kita install Chrome cuma dapat Chrome. Dan yang kedua itu software paket ya. Kita install satu software, kita akan dapatkan beberapa software lainnya yang dipakai untuk keperluan yang sama. Misalnya Microsoft Office. Kita install satu Microsoft Office, kita bisa dapatkan ada Word, Excel, dan PowerPoint. Untuk editing foto, grafis itu ada dari Adobe dan ada dari Corel. Kalau kita install satu aplikasi Adobe, kita bisa dapatkan Photoshop, InDesign, Illustrator. Kalau kita instalkan Corel Graphic Suite, kita dapatkan Corel Draw dan Photopaint. Oke, yang terakhir ya, berdasarkan lisensi. Jadi lisensi atau izin menggunakan dari software tersebut. Ada 5 kategori atau 5 kelompok software. Yang pertama itu softwarenya freeware, gratis. Antuna itu bisa pakai install tanpa bayar, bebas pakai, bebas perbanyak, boleh ngasih ke orang lain kalau kita mau berbagi ke orang lain. Kemudian yang kedua itu trial. Trial ini sebenarnya aplikasi gratis tapi ada jangka waktu. Jadi kalau waktunya sudah habis 30 hari misalnya, kita nggak bisa pakai lagi. Ya, kita nggak bisa pakai lagi aplikasi tersebut. Yang ketiga shareware. Nah, aplikasi shareware ini sama dengan trial, bedanya pada shareware selama kita pakai itu karena dia terbatas tadi, fiturnya tidak lengkap.
kita misalnya menggunakan CorelDRAW yang shareware, kita cuma nggak bisa save gambarnya. Sudah capek-capek bikin sebuah desain tapi nggak bisa disimpan. Kemudian yang keempat adalah license atau berbayar. Kita harus beli secara resmi, tidak ilegal. Kita beli softwarenya, kita beli Windowsnya di toko komputer misalnya, atau secara online. Nanti kita dapatkan kodenya, dapatkan programnya, baru kita install. Dan biasanya license ini ya kalau kayak Windows 10 itu harganya sekitar 1,5 juta. Kemudian yang kelima, open source. Open source itu adalah software yang dapat dimodifikasi dan dikembangkan oleh kita sendiri. Kita diberikan kodenya, ini kodenya, silakan kamu kembangkan jadi apa, jadi software apa. Itu adalah beberapa jenis software berdasarkan lisensi atau izin menggunakannya. Nah, Ustadz, itulah pembahasan kita mengenai software ya. Nah, silakan setelah ini kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya berikan latihan. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.